Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati seluruh jajaran panitia dan teman-temanku seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan agenda kita, yaitu lomba pidato biografi tokoh bangsa walaupun dalam pandemi COVID-19. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya, Naila Puwi Amazona, delegasi dari SMA Negeri 1 Pringsewu, untuk menyampaikan pidato yang bertemakan menanamkan semangat kebangsaan dalam diri bangsa Indonesia melalui kisah perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dewan Juri yang berbahagia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara dengan jumlah pulaunya yang mencapai 17.000 pulau dan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di pulau tersebut tersimpan beraneka ragam budaya, etnis, bahasa, serta sumber daya alamnya yang melimpah. Maka tak ayal apabila negara Indonesia dijuluki sebagai Heaven of Earth atau surganya dunia. Akan tetapi perlu diingat bahwa berdirinya negara Indonesia tak terlepas dari perjuangan para pahlawan yang mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Tepat pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaannya. Bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya, sembari diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sayup-sayup terdengar tangis bahagia dalam diri bangsa Indonesia. Dibacakannya proklamasi tersebut menandakan bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu penjajah. Sebagai negara yang berdaulat, sudah sepatutnya kita untuk menghargai jasa para pahlawan. Salah satunya yaitu jasa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan seorang anak dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan istrinya Halimah. Beliau lahir pada Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di Pesantren Gedang. Dari silsilah ibu, beliau merupakan keturunan dari Sultan Pajang Jakatingkir dan keturunan dari Raja Hindu Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Semasa kanak-kanak, Kiai Haji Hashim Asy'ari tinggal di lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan hanya pengelola pesantren, akan tetapi juga pendiri pesantren yang terkenal hingga saat ini. Ayahnya, Kiai Asy'ari, merupakan pendiri pesantren keras di Jombang. Kakeknya, Kiai Usman, juga merupakan pendiri pesantren Gedang yang cukup terkenal di akhir abad ke-19. Ketika beliau berusia 5 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari pindah dari Gedang ke Desa Keras. Kepindahannya tersebut dikarenakan ayah dan ibunya membangun pesantren baru di sana. Dari sinilah beliau menghabiskan masa kanak-kanaknya hingga berusia 15 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menimba ilmu di pesantren-pesantren ternama hingga ke Mekah. Meskipun Kiai Haji Hashim Asy'ari mumpuni dalam ilmu agama, akan tetapi beliau tidak menutup mata akan kondisi bangsa Indonesia yang sedang terjajah. Kegelisahannya tersebut tertuang saat beliau menemui pertemuan di Multazam bersama para sahabatnya yang berasal dari Afrika, Asia, dan negara-negara Arab. Dari pertemuan tersebut disepakati sebuah perjanjian, yaitu untuk berjuang di jalan Allah
dan mengumpulkan umat Islam. Karena pada saat itu, kondisi sosial, politik, serta ekonomi negara-negara timur senasib dengan bangsa Indonesia, yaitu terjajah oleh kolonialisme barat. Singkat cerita, sesampainya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Nusantara, beliau membangun sebuah pesantren Tebu Ireng di Jombang pada tahun 1899 Masehi. Dari pesantren tersebut, lahirlah generasi muslim yang tangguh dan menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama besar yang melahirkan ribuan kiai. Tujuan utamanya mendirikan pesantren tidak semata-mata untuk mengajarkan agama Islam, akan tetapi untuk melawan ketidakperi kemanusiaan kolonialisme barat. Sejarah mencatat, hanya kalangan pesantren yang tidak mudah tunduk kepada perlawanan bangsa barat. Oleh karena itu, dengan diberdirikannya pesantren milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka dapat membantu negara Indonesia dalam menghadapi kolonialisme barat. Dewan Juri yang terhormat, sikap bela negara Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga terlihat ketika beliau mengikuti pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Eksistensi bangsa Indonesia kembali tertindas oleh kolonialisme Belanda yang memboncengi Inggris. Konflik terjadi berawal dari dikibarkannya bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Melihat kejadian tersebut, rakyat Surabaya pun murka dan menurunkan secara paksa dengan cara merobek bendera berwarna biru. Sebagai seorang pemuda yang memiliki sikap patriotisme, Bung Tomo dengan gagahnya berpidato sambil mengumumkan kepada rakyat Surabaya agar tidak menyerah kepada kolonialisme barat. Konon, sebelum berpidato, Bung Tomo meminta pendapat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melihat kejadian tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan pendapat mengenai resolusi jihadnya. Dengan gagah berani, Bung Tomo pun berseru, "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka!" Dengan izin Allah dan semangat jihad yang berkobar, akhirnya rakyat Surabaya berhasil melumatkan pasukan yang memenangkan Perang Dunia Kedua, yaitu Belanda dan Inggris. Sebagai seorang ulama besar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki sikap nasionalisme yang kuat. Fakta lain di balik Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang jarang diketahui adalah mengenai kontribusinya dalam mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga memiliki satu perguruan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Di Semarang, keduanya menimba ilmu dengan Kiai Haji Soleh Darat. Dan ketika di Mekah, keduanya menimba ilmu dengan Kiai Haji Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Mereka bersahabat, saling membantu, dan menyemangati. Dewan Juri yang berbahagia, melalui kisah perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terdapat beberapa hal yang dapat kita teladani. Salah satunya yaitu sikap rela berkorban dan berani. Selain itu, kehausannya terhadap ilmu pengetahuan dan pertemanannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat saat ini banyak sekali paham-paham yang berusaha memecah belah antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat membuang jauh-jauh sikap diskriminasi tersebut. Mari, generasi penerus bangsa, bersama-sama kita membangun bangsa Indonesia yang unggul terdepan dalam menyongsong bonus demografi di tahun 2045. Dewan Juri yang terhormat, demikian tadi pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat dalam pembawaan, saya mohon maaf, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Wahai generasi muda, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.